Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Juni 2025 dengan judul Menggunakan Bahan Bakar yang Dirancang Tuhan untuk Tubuh Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan merancang tubuh manusia dan menciptakan bahan bakar yang menjadi bahan utama sehingga itu dapat beroperasi. Tetapi manusia sudah cukup banyak memakan apa saja yang rasanya enak. Akibatnya adalah rentang hidup yang lebih pendek dan peningkatan penyakit. Misalnya penyakit kanker. Para ilmuwan melaporkan dalam American Journal of Epidemiology edisi tahun 1991 bahwa suatu kelompok makanan tertentu jika dimakan 2 kali sehari akan menurunkan kanker paru-paru sebesar 74%. Kelompok makanan apakah itu? Buah. Kelompok makanan lainnya telah terbukti menurunkan kanker prostat hingga 40% dan kanker pankreas sebanyak 50%. Kelompok makanan yang lain apakah itu? Biji-bijian, tomat, atau buah kering. Inilah sebuah penemuan menarik. Betapa karotena sebagai suplemen telah ditemukan dapat meningkatkan angka kematian perokok sebesar 18%, sehingga para perokok disarankan untuk tidak mengkonsumsi suplemen ini. Tetapi ketika beta karotena dimakan secara alami dalam makanan seperti aprikot atau wortel, itu bermanfaat. Daging umumnya dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih besar. Misalnya konsumsi hamburger telah meningkatkan risiko penyakit non-Hodgkin lymphoma sebesar 2,35 kali. Apakah konsekuensi dari menjadikan daging sebagai bagian utama dalam makanan seseorang? Orang tersebut mendapat lebih sedikit serat dan lebih banyak lemak hewani, hormon, virus, dan bahkan kimia seperti benzoprenase. Ditambah lagi terdapat risiko yang lebih besar untuk terjadinya kedewasaan dan obesitas dini. Bandingkan ini dengan pola makan nabati yang tinggi fitokumia, serat, dan vitamin A dan C. Yang lebih penting tanpa lemak hewani apapun yang berbahaya. Kanker ovarium pada wanita juga berhubungan dengan dosis respon yang berkaitan dengan daging serta telur. Dikutip dari Jurnal Epidemiologi Amerika tahun 1999.
Pada tahun 1992, bukti yang mendukung kebaikan pola makan nabati telah menjadi sangat kuat sehingga Jurnal Nutrisi dan Kanker menyebutkan bahwa mereka mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dalam jumlah banyak hanya memiliki setengah risiko kanker dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsinya dalam jumlah rendah. Vitamin A dan C yang terutama berasal dari makanan nabati telah lama dikaitkan dengan kesehatan yang baik. Jurnal Nutrisi Klinis Amerika 1986 melaporkan sebuah penelitian di mana mereka yang berusia di atas 65 tahun yang banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan C memiliki 30% angka kematian secara keseluruhan serta angka kematian akibat kanker dibandingkan dengan mereka yang merupakan konsumen rendah. Terima kasih Tuhan karena telah merancang pola makan nabati yang beroktan tinggi sebagai bahan bakar tubuh saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.